Apa yang bisa dikomentari mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini? Iya, dalam polemik ijazah Pak Jokowi ini ada banyak hal yang saat ini jelas terlihat bahwa pertama adalah persepsi publik yang tidak mempercayainya dan itu dibuktikan oleh survei dari indikator politik yang mereka jelas-jelas mempercayai bahwa Pak Jokowi tidak mungkin melakukan pemalsuan atau ijazahnya palsu dan itu besar jumlahnya sebesar hampir mendekati 70%-an dan berikutnya juga terkait dengan yang peduli dan memang memahaminya itu pun juga besar dan menyentuh 70-an dan berikutnya adalah hasil dari Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazahnya itu asli dan ini menunjukkan bahwa ini adalah pembuktian tidak ada pemalsuan dan tidak ada unsur tindak pidana. Dan yang ketiga adalah ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri nanti dalam bersidang ini harus benar-benar memperhatikan berbagai seluruh aspek. Bukan sekedar untuk melakukan sebuah pengadilan, tapi pencarian pembenaran dan sebuah hasil yang terbaik karena ada narasi liar yang sedang dibangun atau ada narasi yang sedang diupayakan oleh para penggugatnya ini dengan cara mereka menyampaikan seluruh dokumennya ataupun seluruh pernyataan dari pihak penggugat ini untuk dibacakan dan dibacakan dengan silih berganti. Dan ini harus diperhatikan juga apakah ini sesuai dengan aturan dari pengadilan yang biasanya pengadilan ingin lebih cepat, lebih efisien dan lebih tepat di sasarannya. Jangan sampai narasi-narasi ini, walaupun nanti pembuktiannya adalah mereka ditolak misalnya di pengadilan, tapi mereka sudah dapatkan panggung. Jangan sampai panggung-panggung seperti itu malah kembali lagi membuat perdebatan ini tidak selesai sejak tahun 99. Dan ini harus benar-benar secara objektif dinilai oleh para pengadil di pengadilan nantinya, melihat secara dampaknya di masyarakat. Jadi tidak serta-merta bahwa terbuka ataupun nanti diizinkan seluruhnya dibaca, kemudian dibacakannya oleh berganti-gantian. Nah ini harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai pengadilan ini malah nanti menjadi panggung konten. Dan ini harus benar-benar dijaga banget, dijaga kualitasnya, dan begitu juga yang terakhir adalah isu ijazah ini pada dasarnya juga tidak ada faedahnya, baik masyarakat maupun untuk ketatanegaraan. Karena buat masyarakat, masyarakat lebih memperbincangkan ekonomi, isi perut, dan ataupun perutnya dalam hal ini yang perlu untuk dijaga oleh pemerintah kesejahteraannya. Dan ini adalah hal yang terpenting. Berikutnya juga kita menginginkan pendidikan yang lebih berarti karena ada putusan MK yang terbaik yang menginginkan SD, SMP itu mendapatkan pendidikan yang gratis sampai ke pihak swasta. Dan saya rasa masyarakat pun lebih konsen, lebih mengharapkan kepada isu hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah yang terpenting dan terakhir bahwa isu ini pada dasarnya adalah usaha untuk mendelegitimasi dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Gibran. Yang pada dasarnya ini adalah cuma kalau bisa dibahasakan lebih tegas ataupun lebih konkret, ini adalah isu politik yang tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat. Tidak ada pengaruhnya kepada keputusan dari apa yang dilakukan oleh Presiden, tidak ada pengaruhnya kepada Presiden terpilih, baik itu
Jokowi maupun Prabowo. Dan ini malah contoh demokrasi yang bisa jadi nanti kita belajar apakah kita akan dewasa dalam berpolitik atau kita malah menciderai demokrasi yang sudah kita bangun. Mhm. Oke, bisa dianggap sebagai ajang untuk mencari panggung begitu ya, Bang Efriza ya. Kemudian ini juga bisa menutup isu-isu yang harusnya justru lebih ke blow up juga ke media dan sebagainya dengan isu ijazah ini. Namun juga ini bisa dibaca juga sebagai langkah politik begitu untuk kemudian melakukan legitimasi terhadap Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Oke, itu pengantar dari Bang Efriza. Kalau kita melihat Bang Efriza secara track record begitu ya, nama-nama orang yang saat ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya, termasuk nama-nama baru yang kemudian muncul. Tapi kan ada nama-nama lama juga. Kalau bisa saya sebutkan diantaranya ada Bang Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa, yang dari TPUA yang kemudian melaporkan ijazah dengan aduan masyarakat dari TPUA, yaitu ada Egy Sujana, begitu kan. Ini kan mereka sejak awal banyak publik yang juga sudah tahu memang kerap mengkritisi Pak Jokowi, begitu ya. Melihat sikap dari tokoh-tokoh ini, melihat polemik yang ada saat ini, kalau dari sisi politik, apakah juga ada, Bang Efriza? Ya, kalau melihat dari sudut politik jelas tokoh-tokoh ini bisa kita baca adalah orang-orang barisan yang satu sisi memang kontra dengan Pak Jokowi, sisi yang lain mereka adalah residu pilpres pasca lalu. Yang jelas mereka bisa dibahasakan kalau bahasa kasarnya atau sarkasnya adalah mereka punya kepentingan. Kepentingannya ini baik secara individu maupun mungkin kepentingan kelompok, karena mereka juga terlihat bersama-sama, tidak mungkin sendiri. Dan kepentingan ini adalah banyak hal. Pertama adalah memang mereka tidak menyukai Jokowi dan keluarganya. Yang kedua adalah mereka ingin mendelegitimasi Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah mereka pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi yang mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaan Pak Jokowi maupun mereka bersinggungan dengan Pak Jokowi, entah mereka tahu secara pribadi mereka apakah itu benar-benar awalnya menyenangkan kemudian di akhirnya tidak menyenangkan atau memang dari awal tidak menyenangkan bersama Pak Jokowi. Dan mereka-mereka itu adalah jelas saya bisa lebih menggunakan residu pilpres dan mereka tentu adalah orang-orang yang memang tidak menyukai Pak Jokowi dan mendelegitimasi Pak Jokowi dengan isu ini adalah sebuah panggung bagi mereka karena memang Pak Jokowi bisa dikatakan kayak misalnya dari indikator politik menyatakan 70%-an yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu besar dan 19% mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu tidak bisa dilepaskan. Karena selama kepemimpinan Pak Jokowi memang 30% itu adalah residu di Pilpres. Jadi naik turun dan tidak pernah bisa dilepaskan sekitar 15 sampai 19 orang yang tidak suka sama Jokowi tiba-tiba berubah pilihan. Itu sangat susah sekali berubah pilihan tersebut. Jadi mereka tetap menjadi orang-orang yang mengkritisi terus Pak Jokowi sampai kapanpun dan mereka merasa tidak nyaman dan mungkin saja mereka adalah bagian-bagian yang kecewa karena Pak Jokowi memerintah terpilih dan karena 10 tahun pemerintahannya mereka merasa situasi negeri ini tidak baik-baik saja. Hanya saja sayangnya narasi mereka itu kepada personal dan narasi mereka ini saya rasa tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mencari seperti misalnya mereka berbicara tentang mencari KTP-nya, mencari KK-nya, mencari bukti SMA-nya. Bahkan yang digugat pun diperluas KPU sampai 4 yang digugat. Dan ini jelas bukan hanya mereka selalu mencari cara, tapi juga mereka membuktikan bahwa panggung ini adalah panggung yang selalu dipelihara. Tujuannya adalah, kalau saya bisa katakan, tujuannya mereka menjaga bagaimana di Pilpres 2029 nanti Pak Prabowo misalnya
maju kembali dan Pak Prabowo tentu sangat dekat dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo secara bersamaan ini akan selalu punya lawan tandingnya. Lawan tandingnya ini yang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang tidak suka dengan kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Dan inilah yang dirawat, dijadikan magnet politik, dan ini yang hadir terus. Jadi di Indonesia bukan oposisi partai yang hadir, tapi adalah oposisi yang punya kepentingan semata, karena itu tadi sifatnya cuman personal, tidak suka terhadap personalnya, dan itu dipelihara. Dan sayangnya hal-hal tersebut itu yang diresapi oleh masyarakat, karena kita juga tidak bisa melepaskan euforia terhadap konten media. Orang berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah konten dan merasakan bahwa hal ini adalah hal penting, hal urgent, hal yang paling diprioritaskan. Padahal pertanyaannya adalah publik kita PHK sedang banyak, ekonomi kita lagi surut, dan bagaimana kita menyelamatkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dan itu yang tidak hadir. Bahkan yang terbaru bukan polemik ijazah saja. Ada yang menginginkan bahwa calon presiden itu haruslah S1. Pertanyaannya adalah bagaimana calon presiden S1? Sedangkan Pak Jokowi saja ijazah S1-nya saja dipersoalkan sampai kepada titik-titik yang lain, dan ini akan terus dipolitisasi, dan bisa jadi ini adalah sebuah upaya menjaga mereka yang tidak suka dengan Jokowi dan mereka mengkapital dan akhirnya menjadi nilai keuntungan bagi pasangan calon yang akan melawan Prabowo misalnya di 2029, dan mereka akan mendukung siapapun yang berbeda, yang tidak suka dengan Jokowi, yang tidak suka dengan Prabowo. Jadi tidak ada lagi keobjektivitasan di dalamnya. Yang ada adalah mendelegitimasi seorang calon, yang ada adalah mencederai personal dari calon tersebut. Oke, secara tidak langsung artinya Bang Efriza mengatakan bahwa jangka pendek dan jangka panjang ini secara politis isu ijazah dari Pak Jokowi ini juga berpengaruh begitu ya, Bang Efriza. Kalau kita melihat artinya apakah ini juga menjadi serangan atau senjata politik dalam tanda kutip begitu ya, untuk juga menggoyang legitimasi dari seorang Pak Jokowi yang juga dekat dengan Pak Prabowo. Kemudian kita juga melihat posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden atau RI 2 begitu kan, yang mana kita juga tahu karir politik seorang Gibran ini kan baru dimulai saat ini dan berpotensi besar juga untuk maju kembali dalam kontestasi di 2029. Seperti apa Bang Afrizah? Iya, kalau melihat apa yang terjadi saat ini pada dasarnya adalah usaha untuk hak asasi manusia hilang di negeri ini secara perlahan. Melalui apa? Melalui sikap yang tidak, dalam hal ini tidak tepat ataupun tidak objektif. Kenapa? Kalau memang Pak Jokowi dinilai membangun dinasti politik, kenapa di daerah-daerah diizinkan dinasti politik? Karena keputusan MK. Dan kenapa hal-hal tersebut biasa saja? Kenapa harus narasinya adalah Jokowi dan keluarganya? Kenapa harus membenci Jokowi dan keluarganya? Dan legitimasi Pak Jokowi inilah yang begitu besar, yang coba diturunkan, coba dihancurkan. Karena apa? Pak Jokowi bagaimanapun dalam Pilpres maupun pemilihan-pemilihan umum lainnya, baik Jokowi maupun keluarganya, itu belum pernah kalah di dalam pemilihan umum. Dan bahkan partainya sendiri bertanding melawan Pak Jokowi pun kalah. Dan itu luar biasa, memalukan memang. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa yang ingin dihancurkan dalam hal ini adalah bukan sekedar legasinya Pak Jokowi yang dicecar oleh mereka. Mereka tidak berbicara tentang keputusan Jokowi yang salah atau benar. Mereka juga, saya yakin, mengetahui bahwa Pak Jokowi ini adalah hal yang terbaik dia melakukan dalam belusukan maupun bansos atau keputusan-keputusannya. Makanya mereka tidak menyerang itu. Dan juga mereka tidak
menyerang secara keputusan apa yang dibuat oleh Pak Jokowi maupun yang berhubungan dengan Pak Prabowo. Mereka tidak melakukan itu, tapi mereka mencoba menghancurkan personal dari Joko Widodo. Kenapa personal Joko Widodo ini? Dengan seperti itu diharapkan siapapun nanti orang-orang yang didorong oleh Pak Jokowi itu tidak mendapatkan kekuatan, tidak mendapatkan simpatik publik, dan tidak mendapatkan efek ekor jas dari nama besar Pak Jokowi. Dan inilah yang diharapkan. Padahal kita bisa tahu di Jawa Tengah itu keberhasilan itu tak dilepaskan dari Pak Jokowi. Akhirnya banyak hal yang dilakukan. Kalau sekedar untuk membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu menjauh, mereka sudah upayakan tapi tidak pernah dapat. Maka satu-satunya cara menghancurkan Jokowi adalah menghancurkan personalnya. Tapi sayangnya, kalau ini terus-terusan dilakukan, berapa banyak personal presiden kita yang setelah menjabat malah rusak. Yaitu dari mulai misalnya Pak Soekarno yang kemudian diperbaiki oleh Pak Prabowo dan itu pun diakui terima kasih oleh Ibu Megawati maupun oleh kawan-kawan PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga buruknya nama Pak Soeharto dan yang kemudian ada buruknya juga dari Ibu Megawati. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Joko Widodo. Dan ini semua selalu dilekatkan. Dan benar apa yang dibilang oleh Pak Prabowo. Jangan-jangan nanti 10 tahun ia misalnya terpilih kembali memerintah, bisa jadi ia akan sama nasibnya. Ataupun 5 tahun saja memerintah akan sama nasibnya ketika sudah tidak memerintah. Akan dipersoalkan banyak hal. Dan inilah yang tidak baik. Dan kritis ini juga sangat menciderai. Apa yang diciderai? Yaitu kampus. Yang diciderai adalah universitas. Kenapa? Karena ada narasi, banyak narasi yang mengatakan dengan menyatakan bahwa kampus ini akhirnya di Indonesia dipertanyakan kualitasnya, bahkan dipertanyakan ijazahnya. Dan bahkan banyak yang narasi yang keluar pun menyatakan 100% kampusnya Pak Jokowi, UGM tidak bisa dalam hal ini tidak bisa dipercaya. Dan kalau sampai narasi itu pun keluar, itu sangat merisaukan. Kalau dunia pendidikan kita banyak yang tutup dan kemudian 100% tidak mempercayai dari ijazah, lalu seperti apa rankingnya? Seperti apa kualitas pendidikan kita? Nah, ini adalah hal yang memalukan karena kita sedang berdebat soal SMA atau kuliah calon presiden. Nah, ketika kampus saja sudah dianggap tidak bisa dipercaya, lalu untuk apa kita memilih atau menggolkan seorang presiden dari lulusan universitas? Lebih baik kita memilih calon presiden dari lulusan SMA. Karena tadi kembali lagi persoalan-persoalan itu nantinya akan melebar dan meluas dan kita pada dasarnya juga harus berpikir bahwa syarat seorang presiden yang utama itu bukan soal ijazah semata, tapi banyak. Dan yang paling besar itu adalah soal presidential threshold. Dan itu yang sudah dibatalkan oleh MK. Dan keran itu menjadi pertanyaan, apakah seluruh masyarakat ini nantinya punya kesempatan untuk menjadi presiden? Itu yang tidak pernah diperdebatkan. Yang diperdebatkan oleh kita adalah tentang personal semata. Dan personalnya sayangnya diperdebatkan ketika ia sudah tidak menjabat. Dan rongrongan-rongrongan ini saya rasa tidak ada kejelasannya arahnya kemana, kecuali membuat citra buruk seorang Jokowi saja. Walaupun saya akui sang mantan Jokowi ini sering merecoki pemerintah. Kalau kita melihat narasi yang ada begitu ya, Bang Efriza, kan pasti satu pertanyaan yang juga muncul adalah apa sebenarnya motif begitu ya di balik narasi-narasi liar menyoal ijazah dari Pak Jokowi ini. Satu di antaranya apakah juga bisa dilihat bahwa ini tadi Bang Efriza mengatakan ini serangannya adalah personal ke seorang Jokowi. Apakah juga ini menjadi salah satu upaya
untuk nantinya bisa menghapus pengaruh bagi mantan Presiden Jokowi ini, yang mana kita tahu ketika Pak Jokowi lengser dan tidak lagi menjabat kan memang kepuasan publiknya juga cukup tinggi, Bang Efriza. Iya, ini jelas serangan-serangan ini memang ditujukan kepada Jokowi pribadi dan keluarganya. Harapannya adalah bukan hanya Jokowi ini citranya buruk, legasinya dipertanyakan, tapi harapannya Jokowi dan keluarganya itu tidak lagi ikut di dalam pemilihan umum. Mereka merusak nama baik bapaknya dengan harapan itu turun kepada anak-anaknya semua sampai menantunya. Dan ini artinya hak asasi manusia juga tidak dihormati di negeri ini. Dan ini situasi yang berat juga kalau kita terus mengeksplor hal tersebut dan selalu menganggap bahwa ini tentang sebuah kebenaran, mengungkap kebenaran, tapi sasaran kebenarannya ini apa? Ini yang juga tidak pernah diperjelas. Yang kedua adalah bahwa memang hal ini adalah upaya untuk supaya Pak Jokowi ini tidak benar-benar bersama lagi dengan Pak Prabowo. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo mau? Tentu tidak. Jangan lupakan bahwa Prabowo itu menginginkan presidensial club atau sebuah kesatuan dari presiden. Dia menginginkan seluruh partai politik itu bersatu. Mengapa hal itu diinginkan oleh Pak Prabowo? Karena ia ingin membangun negeri ini. Maka narasi-narasinya yang bersifat menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, walaupun ia tahu ia bersih tegang di balik layar, tapi secara depan publik mereka tidak melakukan hal tersebut. Dan Pak Prabowo lagi mau menunjukkan bahwa dia ingin ketika ia turun, dia menjadi presiden yang bijaksana. Dia menjadi presiden yang bisa membangun narasi bersama dengan para presiden sebelum-sebelumnya. Dan ini adalah hal yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi merecoki pemerintahan itu bagi Pak Prabowo mungkin hal yang kecil saja. Tidak susah bagi Prabowo untuk menyingkirkan misalnya menyingkirkan Duo Budi yang dekat dengan Pak Jokowi. Tapi bagi Prabowo bukan soal menyingkirkannya, tapi bagaimana ia menjaga kebersamaannya. Jadi sedikit banyak dia tetap memperhitungkan hal tersebut. Jadi dorongan-dorongan untuk mencidrai dan kemudian untuk membuat bagaimana hubungan itu retak, hubungan itu menjadi tidak lagi baik, saya rasa tidak diamini oleh Pak Prabowo. Karena bagi Prabowo, Jokowi tetap harus dihargai. Dia punya legasi, dia memang seorang pemimpin, dan beliau sedang mengajarkan kita bagaimana menghormati pemimpin kita. Walaupun di balik itu kita tidak suka dengan sifatnya Pak Jokowi yang pelin-pelan, sifatnya Pak Jokowi yang tidak menghargai partainya, sifatnya Pak Jokowi yang nepotisme, tapi kita juga harus menghargai bagaimana perjalanan dari Kaisang yang mencoba untuk bertarung di dunia politik. Walaupun PSI ini tidak akan semenarik PDI Perjuangan ataupun partai lain, namun kita harus menghargai. Sama seperti kita tetap harus menghargai Anies Baswedan, walaupun Anies Baswedan itu adalah saat ini pengangguran politik. Dan kita harus menghormatinya ketika ia mau terjun ke dunia politik presiden berikutnya. Dengan misalnya menginginkan maju ke P3, itu hal yang saya rasa harus dihormati. Dan politisasi ijazah ini saya rasa sasarannya memang untuk menghasilkan terus residu ini dirawat. Sehingga 19% ini orang-orang yang memang siapapun calon presiden yang berhubungan dengan Pak Jokowi, siapapun orang yang berhubungan dengan Pak Jokowi, mereka akan mengatakan tidak. Dan itu adalah yang sedang dirawat. Kalau dari sisi Pak Jokowi sendiri, Bang Efriza, dengan situasi yang ada begitu ya, dengan banyaknya narasi-narasi yang dialamatkan terhadap beliau, apakah juga ini bisa menguntungkan bagi seorang Jokowi dalam tanda kutip begitu ya? Karena kan bisa dibilang bahwa nantinya bisa ada narasi yang muncul bahwa Pak Jokowi ini telah dizolimi. Sejauh mana kemudian pengaruh isu secara politis begitu kan
dari polemik ijazah yang dinarasikan palsu ini oleh sejumlah pihak? Iya, bagi Pak Jokowi menguntungkan karena apa? Ia bisa mengukur. Sekarang saja publik ternyata tidak turun simpatiknya terhadap Jokowi. Kepercayaan terhadap Pak Jokowi itu tidak turun dengan survei dari indikator politik yang menyatakan sekitar 67 sampai 69% mereka mempercayai ijazah asli Pak Jokowi, dan Pak Jokowi pun tahu bahwa residu pilpres itu pun juga tidak besar, hanya 19%. Artinya orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi itu tidak bisa membesar. Hanya saja mereka tetap mendapatkan panggung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi pun juga bisa menikmati. Karena apa? Ia mengetahui seberapa solidernya, seberapa kuatnya rasa kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi. Dan itu pun semakin menguatkan persepsi bahwa Pak Jokowi ini menjadi magnet tersendiri bagi media maupun bagi masyarakat. Karena apa? Ketika dia nyatakan oleh Pak Prabowo bahwa ia bukan presiden boneka, diamini oleh Pak Jokowi, akhirnya apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membela Jokowi, apapun yang dilakukan Pak Jokowi untuk membela Pak Prabowo, selaras. Sehingga apa? Dalam hal ini terlihat kuat pemerintahan Pak Prabowo adalah pemerintahan memang kelanjutan tahap 2 dari pemerintahan Pak Jokowi. Mereka berdua adalah selaras, seirama, dan mereka berdua tidak ada masalah. Andai pun ada sedikit permasalahan, itu di balik layar. Dan itu sangat menguntungkan bagi Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah apapun yang dicetuskan oleh Pak Jokowi menjadi hal menarik. Seperti misalnya partai super terbuka, dia menjadi menarik bagi masyarakat dan menarik bagi PSI. Dan akhirnya tanpa sadar Jokowi ini walaupun tidak memerintah, dia tetap menjadi media darling. Dia tetap menjadi sebuah magnet politik di Republik ini. Bahkan Pak Jokowi ini menjadi magnet politik yang melebihi mantan-mantan yang lain. Baik itu Megawati maupun SBY. Padahal mereka berdua adalah punya kendaraan politiknya, punya partai politik. Tapi Pak Jokowi tidak punya partai politik, begitu intens, begitu kuat kekuatannya. Bahkan Pak Jokowi ini sampai-sampai apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ketidakhadiran Pak Jokowi saat ini pun itu sangat ditunggu-tunggu oleh mereka yang membenci Pak Jokowi. Dan itulah gambaran nyatanya, menguntungkan bagi Presiden Prabowo karena apa? Ia semakin tenang karena ia bisa memproses kebijakan dengan baik tanpa banyak yang merecoki dan seluruh elemen partai politik mendukungnya, tapi di sisi yang lain juga sangat otentik sekali kalau dia membela Pak Jokowi, kalau ia menyadarkan bahwa rakyat untuk jangan terprovokasi, bahwa rakyat harus memikirkan kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan, maka otomatis tren dari pemerintahan Prabowo ini semakin meningkat. Dan saya rasa semakin diserang, semakin naik Pak Jokowinya. Semakin dibenci, semakin popularitas Jokowi semakin meninggi. Dan apa yang terjadi? Dan inilah yang juga dibahasakan oleh Gibran. Semakin dia dibenci, semakin dia diserang, semakin dia dikata-katai dengan asam sulfat, ataupun dia dikatakan sebagai orang yang blow on sekalipun, buat Gibran itu menguntungkan dirinya. Karena di sanalah narasi-narasi simpatik masyarakat terjadi. Jadi malah terbalik. Terbaliknya apa? Pencitraan yang terjadi umumnya adalah untuk hal yang baik. Tapi Pak Jokowi tidak. Dia diserang, dia dihabisi, dia tidak menunjukkan dia dijolimi. Tapi masyarakat tetap simpatik. Dan ini tentu saja harus dipikirkan oleh kawan-kawan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jangan sampai residu itu tidak ada artinya. Jangan sampai orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi maupun Pak Prabowo hanya berada
di gudang saja, tidak menarik di dunia politik. Mereka cuman sekedar teriak-teriak saja. Ada banyak pengaruh artinya terhadap polemik yang ada mengenai ijazah Pak Jokowi ini ya, baik itu secara personal Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran juga bisa terpengaruh, dan diantaranya adalah pemerintahan Prabowo Gibran. Sejauh ini selama polemik ijazah Pak Jokowi ini berlangsung, istana atau pemerintah sendiri kan memang masih diam dan tidak mengeluarkan statement apapun begitu ya Bang Efriza ya. Tapi kalau menurut Bang Efriza dengan riuhnya narasi yang kemudian terjadi di publik, haruskah kemudian ada pernyataan sikap yang juga ditunjukkan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran atau dalam hal ini istana begitu ya, atau sudah benar sikap yang diambil oleh pemerintah untuk diam saja dan tidak mengikuti atau tidak berkomentar sedikit pun mengenai problematika ini? Iya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo maupun Pak Gibran itu adalah suatu hal yang bijaksana. Karena kalau mereka berkomentar sedikit saja, maka asumsinya adalah mereka akan menyerang, mereka akan teriak, dan mereka akan melakukan sebuah perlawanan dan berusaha untuk mendelegitimasi pemerintahannya Prabowo dan Gibran dengan cara misalnya bahwa mereka telah merecoki hukum, mereka mengganggu pengadilan. Contoh saja, jelas-jelas Pak Mahfud MD sudah tidak ada di pemerintahan. Jelas-jelas ia pun mengatakan ia tidak punya kepentingan apapun terhadap ijazahnya asli atau palsu. Tapi ketika ia berbicara bahwa keputusan itu tidak ada urusannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang diteken oleh pemerintah. Dan apa yang terjadi? Langsung rame-rame pada menghujat dan menyatakan bahwa Pak Mahfud MD ini mengganggu proses pengadilan, mengganggu bagaimana objektivitas dari para pengadil ataupun hakim. Dan ini adalah narasi yang dilakukan oleh orang profesional, oleh orang yang memang ahli dalam hukum tata negara. Kita harus ngakui di Republik ini, ahli hukum tata negara itu ada 3 orang yang sangat familiar ya, selain Pak Mahfud. Nah, ini adalah orang-orang yang kalau berbicara tentu dia punya magnet bagi publik karena kepakarannya, keilmuannya. Tapi apa yang terjadi? Narasi itu malah mensudutkan dan malah berusaha untuk menzolimi sisi personal dari Pak Mahfud MD. Lalu apa yang terjadi kalau Pak Prabowo dan Gibran berbicara tersebut? Ya tentu saja serangan-serangan itu semakin besar. Dan serangan itu malah masuk ke istana. Dan inilah yang mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Tapi pembelaan sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Pembelaan kepada Pak Prabowo itu adalah bukan dengan menyerang kepada si pihak yang menggugat Pak Jokowi. Tapi pembelaan kepada Pak Prabowo adalah bukan juga langsung kepada Pak Jokowi, tapi menyadarkan masyarakat. Apa yang disadarkan? Pak Jokowi 10 tahun sudah memerintah. Ia sudah banyak yang dikerjakan, yang dihasilkan, dan banyak hal yang diputuskan yang menguntungkan bagi negara ini. Lalu kenapa kita membenci hanya karena soal ijazah semata? Lalu apa masalahnya? Kalau nanti dia sudah tidak menjabat, bisa-bisa dia diserang. Dan ini adalah narasi yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo mengambil sikap bijaksana. Ia lebih mau menjaga kewarasan publik. Jadi yang dijaga oleh Pak Prabowo adalah publik. Jangan sampai tingkat grassroots ini terjadi konflik cuma gara-gara sang mantan. Yang buat saya Pak Jokowi ini juga tidak benar-benar wow banget saat ini, tidak fenomenal saat ini. Ia sudah bisa dianggap hanya merecoki pemerintahan. Jadi tidak perlu diserang personalnya. Yang penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu dikawal, dijaga, dan bagaimana kebijakan pemerintah itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Buat apa kita memikirkan mantan? Mantan itu selesai, bubar, dan tidak perlu kita persoalkan dan tidak perlu kita besar-besarkan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan yang begitu besar. Ia hanya punya pengaruh kepada Pak Prabowo karena diinginkan saja oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak menginginkan pun, saya rasa sudah selesai sejak jauh-jauh hari. Apa yang bisa
dikomentari mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini? Iya, dalam polemik ijazah Pak Jokowi ini ada banyak hal yang saat ini jelas terlihat bahwa pertama adalah persepsi publik yang tidak mempercayainya, dan itu dibuktikan oleh survei dari indikator politik yang mereka jelas-jelas mempercayai bahwa Pak Jokowi tidak mungkin melakukan pemalsuan atau ijazahnya palsu. Dan itu besar jumlahnya, sebesar hampir mendekati 70%-an, dan berikutnya juga terkait dengan yang peduli dan memang memahaminya, itu pun juga besar dan menyentuh 70-an, dan berikutnya adalah hasil dari Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazahnya itu asli. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah pembuktian, tidak ada pemalsuan dan tidak ada unsur tindak pidana. Dan yang ketiga adalah ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri nanti dalam bersidang ini harus benar-benar memperhatikan berbagai seluruh aspek. Bukan sekedar untuk melakukan sebuah pengadilan, tapi pencarian pembenaran dan sebuah hasil yang terbaik, karena ada narasi liar yang sedang dibangun atau ada narasi yang sedang diupayakan oleh para penggugatnya ini dengan cara mereka menyampaikan seluruh dokumennya ataupun seluruh pernyataan dari pihak penggugat ini untuk dibacakan, dan dibacakan dengan silih berganti. Dan ini harus diperhatikan juga, apakah ini sesuai dengan aturan dari pengadilan, yang biasanya pengadilan ingin lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat di sasarannya. Jangan sampai narasi-narasi ini, walaupun nanti pembuktiannya adalah mereka ditolak misalnya di pengadilan, tapi mereka sudah dapatkan panggung. Jangan sampai panggung-panggung seperti itu malah kembali lagi membuat perdebatan ini tidak selesai sejak tahun 99. Dan ini harus benar-benar secara objektif dinilai oleh para pengadil di pengadilan nantinya, melihat secara dampaknya di masyarakat. Jadi tidak serta-merta bahwa terbuka ataupun nanti diizinkan seluruhnya dibaca, kemudian dibacakannya oleh berganti-gantian. Nah, ini harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai pengadilan ini malah nanti menjadi panggung konten. Dan ini harus benar-benar dijaga banget, dijaga kualitasnya. Dan begitu juga yang terakhir adalah isu ijazah ini pada dasarnya juga tidak ada faedahnya, baik masyarakat maupun untuk ketatanegaraan. Karena buat masyarakat lebih memperbincangkan ekonomi, isi perut, dan ataupun perutnya dalam hal ini yang perlu untuk dijaga oleh pemerintah kesejahteraannya. Dan ini adalah hal yang terpenting. Berikutnya juga kita menginginkan pendidikan yang lebih berarti, karena ada putusan MK yang terbaik yang menginginkan SD, SMP itu mendapatkan pendidikan yang gratis sampai ke pihak swasta. Dan saya rasa masyarakat pun lebih konsen, lebih mengharapkan kepada isu hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah yang terpenting dan terakhir, bahwa isu ini pada dasarnya adalah usaha untuk mendelegitimasi dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Gibran, yang pada dasarnya ini adalah cuma, kalau bisa dibahasakan lebih tegas ataupun lebih konkret, ini adalah isu politik yang tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat. Tidak ada pengaruhnya kepada keputusan dari apa yang dilakukan oleh Presiden, tidak ada pengaruhnya kepada Presiden terpilih, baik itu Jokowi maupun Prabowo. Dan ini malah
contoh demokrasi yang bisa jadi nanti kita belajar. Apakah kita akan dewasa dalam berpolitik atau kita malah menciderai demokrasi yang sudah kita bangun. Mhm. Oke, bisa dianggap sebagai ajang untuk mencari panggung begitu ya, Bang Efriza ya. Kemudian ini juga bisa menutup isu-isu yang harusnya justru lebih ke blow up juga ke media dan sebagainya dengan isu ijazah ini. Namun juga ini bisa dibaca juga sebagai langkah politik begitu untuk kemudian melakukan legitimasi terhadap Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Oke, itu pengantar dari Bang Efriza. Kalau kita melihat Bang Efriza secara track record begitu ya, nama-nama orang yang saat ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya, termasuk nama-nama baru yang kemudian muncul. Tapi kan ada nama-nama lama juga. Kalau bisa saya sebutkan diantaranya ada Bang Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa, yang dari TPUA yang kemudian melaporkan ijazah dengan aduan masyarakat dari TPUA, yaitu ada Egy Sujana, begitu kan. Ini kan mereka sejak awal banyak publik yang juga sudah tahu memang kerap mengkritisi Pak Jokowi, begitu ya. Melihat sikap dari tokoh-tokoh ini, melihat polemik yang ada saat ini, kalau dari sisi politis, apakah juga ada, Bang Efriza? Ya, kalau melihat dari sudut politik jelas, tokoh-tokoh ini bisa kita baca adalah orang-orang barisan yang satu sisi memang kontra dengan Pak Jokowi, sisi yang lain mereka adalah residu pilpres pasca lalu. Yang jelas mereka bisa dibahasakan kalau bahasa kasarnya atau sarkasnya adalah mereka punya kepentingan. Kepentingannya ini baik secara individu maupun mungkin kepentingan kelompok, karena mereka juga terlihat bersama-sama, tidak mungkin sendiri. Dan kepentingan ini adalah banyak hal. Pertama adalah memang mereka tidak menyukai Jokowi dan keluarganya. Yang kedua adalah mereka ingin mendelegitimasi Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah mereka pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi yang mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaan Pak Jokowi maupun mereka bersinggungan dengan Pak Jokowi, entah mereka tahu secara pribadi mereka apakah itu benar-benar awalnya menyenangkan kemudian di akhirnya tidak menyenangkan atau memang dari awal tidak menyenangkan bersama Pak Jokowi. Dan mereka-mereka itu adalah jelas saya bisa lebih menggunakan residu pilpres, dan mereka tentu adalah orang-orang yang memang tidak menyukai Pak Jokowi, dan mendelegitimasi Pak Jokowi dengan isu ini adalah sebuah panggung bagi mereka, karena memang Pak Jokowi bisa dikatakan kayak misalnya dari indikator politik menyatakan 70%-an yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu besar dan 19% mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu tidak bisa dilepaskan. Karena selama kepemimpinan Pak Jokowi memang 30% itu adalah residu di Pilpres. Jadi naik turun dan tidak pernah bisa dilepaskan sekitar 15 sampai 19 orang yang tidak suka sama Jokowi tiba-tiba berubah pilihan. Itu sangat susah sekali berubah pilihan tersebut. Jadi mereka tetap menjadi orang-orang yang mengkritisi terus Pak Jokowi sampai kapanpun, dan mereka merasa tidak nyaman, dan mungkin saja mereka adalah bagian-bagian yang kecewa karena Pak Jokowi memerintah terpilih, dan karena 10 tahun pemerintahannya mereka merasa situasi negeri ini tidak baik-baik saja. Hanya saja sayangnya narasi mereka itu kepada personal, dan narasi mereka ini saya rasa tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mencari, seperti misalnya mereka berbicara tentang mencari KTP-nya, mencari KK-nya, mencari bukti SMA-nya. Bahkan yang digugat pun diperluas KPU sampai 4 yang digugat. Dan ini jelas bukan hanya mereka selalu mencari cara, tapi juga mereka membuktikan bahwa panggung ini adalah panggung yang selalu dipelihara. Tujuannya adalah, kalau saya bisa katakan, tujuannya mereka menjaga bagaimana di Pilpres 2029 nanti Pak Prabowo misalnya maju kembali, dan Pak Prabowo tentu
sangat dekat dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo secara bersamaan ini akan selalu punya lawan tandingnya. Lawan tandingnya ini yang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang tidak suka dengan kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Dan inilah yang dirawat, dijadikan magnet politik, dan ini yang hadir terus. Jadi di Indonesia bukan oposisi partai yang hadir, tapi adalah oposisi yang punya kepentingan semata, karena itu tadi sifatnya cuman personal, tidak suka terhadap personalnya, dan itu dipelihara. Dan sayangnya hal-hal tersebut itu yang diresapi oleh masyarakat, karena kita juga tidak bisa melepaskan euforia terhadap konten media. Orang berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah konten dan merasakan bahwa hal ini adalah hal penting, hal urgent, hal yang paling diprioritaskan. Padahal pertanyaannya adalah publik kita PHK sedang banyak, ekonomi kita lagi surut, dan bagaimana kita menyelamatkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dan itu yang tidak hadir. Bahkan yang terbaru bukan polemik ijazah saja. Ada yang menginginkan bahwa calon presiden itu haruslah S1. Pertanyaannya adalah bagaimana calon presiden S1? Sedangkan Pak Jokowi saja ijazah S1-nya saja dipersoalkan sampai kepada titik-titik yang lain, dan ini akan terus dipolitisasi, dan bisa jadi ini adalah sebuah upaya menjaga mereka yang tidak suka dengan Jokowi, dan mereka mengkapital dan akhirnya menjadi nilai keuntungan bagi pasangan calon yang akan melawan Prabowo misalnya di 2029, dan mereka akan mendukung siapapun yang berbeda, yang tidak suka dengan Jokowi, yang tidak suka dengan Prabowo. Jadi tidak ada lagi keobjektivitasan di dalamnya. Yang ada adalah mendelegitimasi seorang calon, yang ada adalah mencederai personal dari calon tersebut. Oke, secara tidak langsung artinya Bang Efriza mengatakan bahwa jangka pendek dan jangka panjang ini secara politis isu ijazah dari Pak Jokowi ini juga berpengaruh begitu ya, Bang Efriza. Kalau kita melihat artinya apakah ini juga menjadi serangan atau senjata politik dalam tanda kutip begitu ya, untuk juga menggoyang legitimasi dari seorang Pak Jokowi yang juga dekat dengan Pak Prabowo. Kemudian kita juga melihat posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden atau RI 2 begitu kan, yang mana kita juga tahu karir politik seorang Gibran ini kan baru dimulai saat ini dan berpotensi besar juga untuk maju kembali dalam kontestasi di 2029. Seperti apa Bang Afrizah? Iya, kalau melihat apa yang terjadi saat ini pada dasarnya adalah usaha untuk hak asasi manusia hilang di negeri ini secara perlahan. Melalui apa? Melalui sikap yang tidak, dalam hal ini tidak tepat ataupun tidak objektif. Kenapa? Kalau memang Pak Jokowi dinilai membangun dinasti politik, kenapa di daerah-daerah diizinkan dinasti politik? Karena keputusan MK. Dan kenapa hal-hal tersebut biasa saja? Kenapa harus narasinya adalah Jokowi dan keluarganya? Kenapa harus membenci Jokowi dan keluarganya? Dan legitimasi Pak Jokowi inilah yang begitu besar, yang coba diturunkan, coba dihancurkan. Karena apa? Pak Jokowi bagaimanapun dalam Pilpres maupun pemilihan-pemilihan umum lainnya, baik Jokowi maupun keluarganya, itu belum pernah kalah di dalam pemilihan umum. Dan bahkan partainya sendiri bertanding melawan Pak Jokowi pun kalah. Dan itu luar biasa, memalukan memang. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa yang ingin dihancurkan dalam hal ini adalah bukan sekedar legasinya Pak Jokowi yang dicecar oleh mereka. Mereka tidak berbicara tentang keputusan Jokowi yang salah atau benar. Mereka juga, saya yakin, mengetahui bahwa Pak Jokowi ini adalah hal yang terbaik dia melakukan dalam belusukan maupun bansos atau keputusan-keputusannya. Makanya mereka tidak menyerang itu. Dan juga mereka tidak
menyerang secara keputusan apa yang dibuat oleh Pak Jokowi maupun yang berhubungan dengan Pak Prabowo. Mereka tidak melakukan itu, tapi mereka mencoba menghancurkan personal dari Joko Widodo. Kenapa personal Joko Widodo ini? Dengan seperti itu diharapkan siapapun nanti orang-orang yang didorong oleh Pak Jokowi itu tidak mendapatkan kekuatan, tidak mendapatkan simpatik publik, dan tidak mendapatkan efek ekor jas dari nama besar Pak Jokowi. Dan inilah yang diharapkan. Padahal kita bisa tahu di Jawa Tengah itu keberhasilan itu tak dilepaskan dari Pak Jokowi. Akhirnya banyak hal yang dilakukan. Kalau sekedar untuk membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu menjauh, mereka sudah upayakan tapi tidak pernah dapat. Maka satu-satunya cara menghancurkan Jokowi adalah menghancurkan personalnya. Tapi sayangnya, kalau ini terus-terusan dilakukan, berapa banyak personal presiden kita yang setelah menjabat malah rusak. Yaitu dari mulai misalnya Pak Soekarno yang kemudian diperbaiki oleh Pak Prabowo dan itu pun diakui terima kasih oleh Ibu Megawati maupun oleh kawan-kawan PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga buruknya nama Pak Soeharto, dan yang kemudian ada buruknya juga dari Ibu Megawati. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Joko Widodo. Dan ini semua selalu dilekatkan. Dan benar apa yang dibilang oleh Pak Prabowo. Jangan-jangan nanti 10 tahun ia misalnya terpilih kembali memerintah, bisa jadi ia akan sama nasibnya. Ataupun 5 tahun saja memerintah akan sama nasibnya ketika sudah tidak memerintah. Akan dipersoalkan banyak hal. Dan inilah yang tidak baik. Dan kritis ini juga sangat menciderai. Apa yang diciderai? Yaitu kampus. Yang dicederai adalah universitas. Kenapa? Karena ada narasi, banyak narasi yang mengatakan dengan menyatakan bahwa kampus ini akhirnya di Indonesia dipertanyakan kualitasnya, bahkan dipertanyakan ijazahnya. Dan bahkan banyak yang narasi yang keluar pun menyatakan 100% kampusnya Pak Jokowi, UGM, tidak bisa dalam hal ini tidak bisa dipercaya. Dan kalau sampai narasi itu pun keluar, itu sangat merisaukan. Kalau dunia pendidikan kita banyak yang tutup dan kemudian 100% tidak mempercayai dari ijazah, lalu seperti apa rankingnya? Seperti apa kualitas pendidikan kita? Nah, ini adalah hal yang memalukan karena kita sedang berdebat soal SMA atau kuliah calon presiden. Nah, ketika kampus saja sudah dianggap tidak bisa dipercaya, lalu untuk apa kita memilih atau menggolkan seorang presiden dari lulusan universitas? Lebih baik kita memilih calon presiden dari lulusan SMA. Karena tadi kembali lagi, persoalan-persoalan itu nantinya akan melebar dan meluas, dan kita pada dasarnya juga harus berpikir bahwa syarat seorang presiden yang utama itu bukan soal ijazah semata, tapi banyak. Dan yang paling besar itu adalah soal presidential threshold. Dan itu yang sudah dibatalkan oleh MK. Dan keran itu menjadi pertanyaan, apakah seluruh masyarakat ini nantinya punya kesempatan untuk menjadi presiden? Itu yang tidak pernah diperdebatkan. Yang diperdebatkan oleh kita adalah tentang personal semata. Dan personalnya sayangnya diperdebatkan ketika ia sudah tidak menjabat. Dan rongrongan-rongrongan ini saya rasa tidak ada kejelasannya arahnya kemana, kecuali membuat citra buruk seorang Jokowi saja. Walaupun saya akui sang mantan Jokowi ini sering merecoki pemerintah. Kalau kita melihat narasi yang ada begitu ya, Bang Efriza, kan pasti satu pertanyaan yang juga muncul adalah apa sebenarnya motif begitu ya di balik narasi-narasi liar menyoal ijazah dari Pak Jokowi ini. Satu di antaranya apakah juga bisa dilihat bahwa ini tadi Bang Efriza mengatakan ini serangannya adalah personal ke seorang Jokowi. Apakah juga ini menjadi salah satu upaya
untuk nantinya bisa menghapus pengaruh bagi mantan Presiden Jokowi ini, yang mana kita tahu ketika Pak Jokowi lengser dan tidak lagi menjabat kan memang kepuasan publiknya juga cukup tinggi, Bang Efriza. Iya, ini jelas serangan-serangan ini memang ditujukan kepada Jokowi pribadi dan keluarganya. Harapannya adalah bukan hanya Jokowi ini citranya buruk, legasinya dipertanyakan, tapi harapannya Jokowi dan keluarganya itu tidak lagi ikut di dalam pemilihan umum. Mereka merusak nama baik bapaknya dengan harapan itu turun kepada anak-anaknya semua sampai menantunya. Dan ini artinya hak asasi manusia juga tidak dihormati di negeri ini. Dan ini situasi yang berat juga kalau kita terus mengeksplor hal tersebut dan selalu menganggap bahwa ini tentang sebuah kebenaran, mengungkap kebenaran, tapi sasaran kebenarannya ini apa? Ini yang juga tidak pernah diperjelas. Yang kedua adalah bahwa memang hal ini adalah upaya untuk supaya Pak Jokowi ini tidak benar-benar bersama lagi dengan Pak Prabowo. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo mau? Tentu tidak. Jangan lupakan bahwa Prabowo itu menginginkan presidensial club atau sebuah kesatuan dari presiden. Dia menginginkan seluruh partai politik itu bersatu. Mengapa hal itu diinginkan oleh Pak Prabowo? Karena ia ingin membangun negeri ini. Maka narasi-narasinya yang bersifat menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, walaupun ia tahu ia bersih tegang di balik layar, tapi secara depan publik mereka tidak melakukan hal tersebut. Dan Pak Prabowo lagi mau menunjukkan bahwa dia ingin ketika ia turun, dia menjadi presiden yang bijaksana. Dia menjadi presiden yang bisa membangun narasi bersama dengan para presiden sebelum-sebelumnya. Dan ini adalah hal yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi merecoki pemerintahan itu bagi Pak Prabowo mungkin hal yang kecil saja, tidak susah bagi Prabowo untuk menyingkirkan misalnya menyingkirkan Duo Budi yang dekat dengan Pak Jokowi. Tapi bagi Prabowo bukan soal menyingkirkannya, tapi bagaimana ia menjaga kebersamaannya. Jadi sedikit banyak dia tetap memperhitungkan hal tersebut. Jadi dorongan-dorongan untuk mencidrai dan kemudian untuk membuat bagaimana hubungan itu retak, hubungan itu menjadi tidak lagi baik, saya rasa tidak diamini oleh Pak Prabowo. Karena bagi Prabowo, Jokowi tetap harus dihargai. Dia punya legasi, dia memang seorang pemimpin, dan beliau sedang mengajarkan kita bagaimana menghormati pemimpin kita. Walaupun di balik itu kita tidak suka dengan sifatnya Pak Jokowi yang pelin-pelan, sifatnya Pak Jokowi yang tidak menghargai partainya, sifatnya Pak Jokowi yang nepotisme, tapi kita juga harus menghargai bagaimana perjalanan dari Kaisang yang mencoba untuk bertarung di dunia politik. Walaupun PSI ini tidak akan semenarik PDI Perjuangan ataupun partai lain, namun kita harus menghargai. Sama seperti kita tetap harus menghargai Anies Baswedan, walaupun Anies Baswedan itu adalah saat ini pengangguran politik dan kita harus menghormatinya ketika ia mau terjun ke dunia politik presiden berikutnya dengan misalnya menginginkan maju ke P3, itu hal yang saya rasa harus dihormati. Dan politisasi ijazah ini saya rasa sasarannya memang untuk menghasilkan terus residu ini dirawat. Sehingga 19% ini orang-orang yang memang siapapun calon presiden yang berhubungan dengan Pak Jokowi, siapapun orang yang berhubungan dengan Pak Jokowi, mereka akan mengatakan tidak. Dan itu adalah yang sedang dirawat. Kalau dari sisi Pak Jokowi sendiri, Bang Efriza, dengan situasi yang ada begitu ya, dengan banyaknya narasi-narasi yang dialamatkan terhadap beliau, apakah juga ini bisa menguntungkan bagi seorang Jokowi dalam tanda kutip begitu ya? Karena kan bisa dibilang bahwa nantinya bisa ada narasi yang muncul bahwa Pak Jokowi ini telah dizolimi. Sejauh mana kemudian pengaruh isu secara politis begitu kan
dari polemik ijazah yang dinarasikan palsu ini oleh sejumlah pihak? Iya, bagi Pak Jokowi menguntungkan karena apa? Ia bisa mengukur. Sekarang saja publik ternyata tidak turun simpatiknya terhadap Jokowi. Kepercayaan terhadap Pak Jokowi itu tidak turun dengan survei dari indikator politik yang menyatakan sekitar 67 sampai 69% mereka mempercayai ijazah asli Pak Jokowi, dan Pak Jokowi pun tahu bahwa residu pilpres itu pun juga tidak besar, hanya 19%. Artinya orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi itu tidak bisa membesar. Hanya saja mereka tetap mendapatkan panggung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi pun juga bisa menikmati. Karena apa? Ia mengetahui seberapa solidernya, seberapa kuatnya rasa kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi. Dan itu pun semakin menguatkan persepsi bahwa Pak Jokowi ini menjadi magnet tersendiri bagi media maupun bagi masyarakat. Karena apa? Ketika dia nyatakan oleh Pak Prabowo bahwa ia bukan presiden boneka, diamini oleh Pak Jokowi, akhirnya apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membela Jokowi, apapun yang dilakukan Pak Jokowi untuk membela Pak Prabowo, selaras. Sehingga apa? Dalam hal ini terlihat kuat pemerintahan Pak Prabowo adalah pemerintahan memang kelanjutan tahap 2 dari pemerintahan Pak Jokowi. Mereka berdua adalah selaras, seirama, dan mereka berdua tidak ada masalah. Andai pun ada sedikit permasalahan, itu di balik layar. Dan itu sangat menguntungkan bagi Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah apapun yang dicetuskan oleh Pak Jokowi menjadi hal menarik. Seperti misalnya partai super terbuka, dia menjadi menarik bagi masyarakat dan menarik bagi PSI. Dan akhirnya tanpa sadar Jokowi ini walaupun tidak memerintah, dia tetap menjadi media darling. Dia tetap menjadi sebuah magnet politik di Republik ini. Bahkan Pak Jokowi ini menjadi magnet politik yang melebihi mantan-mantan yang lain. Baik itu Megawati maupun SBY. Padahal mereka berdua adalah punya kendaraan politiknya, punya partai politik. Tapi Pak Jokowi tidak punya partai politik, begitu intens, begitu kuat kekuatannya. Bahkan Pak Jokowi ini sampai-sampai apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ketidakhadiran Pak Jokowi saat ini pun itu sangat ditunggu-tunggu oleh mereka yang membenci Pak Jokowi. Dan itulah gambaran nyatanya, menguntungkan bagi Presiden Prabowo karena apa? Ia semakin tenang karena ia bisa memproses kebijakan dengan baik tanpa banyak yang merecoki dan seluruh elemen partai politik mendukungnya, tapi di sisi yang lain juga sangat otentik sekali kalau dia membela Pak Jokowi, kalau ia menyadarkan bahwa rakyat untuk jangan terprovokasi, bahwa rakyat harus memikirkan kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan, maka otomatis tren dari pemerintahan Prabowo ini semakin meningkat. Dan saya rasa semakin diserang, semakin naik Pak Jokowinya. Semakin dibenci, semakin popularitas Jokowi semakin meninggi. Dan apa yang terjadi? Dan inilah yang juga dibahasakan oleh Gibran. Semakin dia dibenci, semakin dia diserang, semakin dia dikata-katai dengan asam sulfat, ataupun dia dikatakan sebagai orang yang blow on sekalipun, buat Gibran itu menguntungkan dirinya. Karena di sanalah narasi-narasi simpatik masyarakat terjadi. Jadi malah terbalik. Terbaliknya apa? Pencitraan yang terjadi umumnya adalah untuk hal yang baik. Tapi Pak Jokowi tidak. Dia diserang, dia dihabisi, dia tidak menunjukkan dia dijolimi. Tapi masyarakat tetap simpatik. Dan ini tentu saja harus dipikirkan oleh kawan-kawan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jangan sampai residu itu tidak ada artinya. Jangan sampai orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi maupun Pak Prabowo hanya berada
di gudang saja, tidak menarik di dunia politik. Mereka cuma sekedar riak-riak saja. Ada banyak pengaruh artinya terhadap polemik yang ada mengenai ijazah Pak Jokowi ini ya, baik itu secara personal Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran juga bisa terpengaruh, dan diantaranya adalah pemerintahan Prabowo Gibran. Sejauh ini selama polemik ijazah Pak Jokowi ini berlangsung, istana atau pemerintah sendiri kan memang masih diam dan tidak mengeluarkan statement apapun begitu ya Bang Efriza ya. Tapi kalau menurut Bang Efriza dengan riuhnya narasi yang kemudian terjadi di publik, haruskah kemudian ada pernyataan sikap yang juga ditunjukkan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran atau dalam hal ini istana begitu ya, atau sudah benar sikap yang diambil oleh pemerintah untuk diam saja dan tidak mengikuti atau tidak berkomentar sedikit pun mengenai problematika ini? Iya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo maupun Pak Gibran itu adalah suatu hal yang bijaksana. Karena kalau mereka berkomentar sedikit saja, maka asumsinya adalah mereka akan menyerang, mereka akan teriak, dan mereka akan melakukan sebuah perlawanan dan berusaha untuk mendelegitimasi pemerintahannya Prabowo dan Gibran dengan cara misalnya bahwa mereka telah merecoki hukum, mereka mengganggu pengadilan. Contoh saja, jelas-jelas Pak Mahfud MD sudah tidak ada di pemerintahan. Jelas-jelas ia pun mengatakan ia tidak punya kepentingan apapun terhadap ijazahnya asli atau palsu. Tapi ketika ia berbicara bahwa keputusan itu tidak ada urusannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang diteken oleh pemerintah. Dan apa yang terjadi? Langsung rame-rame pada menghujat dan menyatakan bahwa Pak Mahfud MD ini mengganggu proses pengadilan, mengganggu bagaimana objektivitas dari para pengadil ataupun hakim. Dan ini adalah narasi yang dilakukan oleh orang profesional, oleh orang yang memang ahli dalam hukum tata negara. Kita harus ngakui di Republik ini, ahli hukum tata negara itu ada 3 orang yang sangat familiar ya, selain Pak Mahfud. Nah, ini adalah orang-orang yang kalau berbicara tentu dia punya magnet bagi publik karena kepakarannya, keilmuannya. Tapi apa yang terjadi? Narasi itu malah mensudutkan dan malah berusaha untuk menzolimi sisi personal dari Pak Mahfud MD. Lalu apa yang terjadi kalau Pak Prabowo dan Gibran berbicara tersebut? Ya tentu saja serangan-serangan itu semakin besar. Dan serangan itu malah masuk ke istana. Dan inilah yang mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Tapi pembelaan sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Pembelaan kepada Pak Prabowo itu adalah bukan dengan menyerang kepada si pihak yang menggugat Pak Jokowi. Tapi pembelaan kepada Pak Prabowo adalah bukan juga langsung kepada Pak Jokowi, tapi menyadarkan masyarakat. Apa yang disadarkan? Pak Jokowi 10 tahun sudah memerintah. Ia sudah banyak yang dikerjakan, yang dihasilkan, dan banyak hal yang diputuskan yang menguntungkan bagi negara ini. Lalu kenapa kita membenci hanya karena soal ijazah semata? Lalu apa masalahnya? Kalau nanti dia sudah tidak menjabat, bisa-bisa dia diserang. Dan ini adalah narasi yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo mengambil sikap bijaksana. Ia lebih mau menjaga kewarasan publik. Jadi yang dijaga oleh Pak Prabowo adalah publik. Jangan sampai tingkat grassroots ini terjadi konflik cuma gara-gara sang mantan. Yang buat saya Pak Jokowi ini juga tidak benar-benar wow banget saat ini, tidak fenomenal saat ini. Ia sudah bisa dianggap hanya merecoki pemerintahan. Jadi tidak perlu diserang personalnya. Yang penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu dikawal, dijaga, dan bagaimana kebijakan pemerintah itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Buat apa kita memikirkan mantan? Mantan itu selesai, bubar, dan tidak perlu kita persoalkan dan tidak perlu kita besar-besarkan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan yang begitu besar. Ia hanya punya pengaruh kepada Pak Prabowo karena diinginkan saja oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak menginginkan pun, saya rasa sudah selesai sejak jauh-jauh hari. Apa yang bisa
dikomentari mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini? Iya, dalam polemik ijazah Pak Jokowi ini ada banyak hal yang saat ini jelas terlihat bahwa pertama adalah persepsi publik yang tidak mempercayainya, dan itu dibuktikan oleh survei dari indikator politik yang mereka jelas-jelas mempercayai bahwa Pak Jokowi tidak mungkin melakukan pemalsuan atau ijazahnya palsu. Dan itu besar jumlahnya, sebesar hampir mendekati 70%-an, dan berikutnya juga terkait dengan yang peduli dan memang memahaminya, itu pun juga besar dan menyentuh 70-an, dan berikutnya adalah hasil dari Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazahnya itu asli. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah pembuktian, tidak ada pemalsuan dan tidak ada unsur tindak pidana. Dan yang ketiga adalah ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri nanti dalam bersidang ini harus benar-benar memperhatikan berbagai seluruh aspek. Bukan sekedar untuk melakukan sebuah pengadilan, tapi pencarian pembenaran dan sebuah hasil yang terbaik, karena ada narasi liar yang sedang dibangun atau ada narasi yang sedang diupayakan oleh para penggugatnya ini dengan cara mereka menyampaikan seluruh dokumennya ataupun seluruh pernyataan dari pihak penggugat ini untuk dibacakan, dan dibacakan dengan silih berganti. Dan ini harus diperhatikan juga, apakah ini sesuai dengan aturan dari pengadilan, yang biasanya pengadilan ingin lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat di sasarannya. Jangan sampai narasi-narasi ini, walaupun nanti pembuktiannya adalah mereka ditolak misalnya di pengadilan, tapi mereka sudah dapatkan panggung. Jangan sampai panggung-panggung seperti itu malah kembali lagi membuat perdebatan ini tidak selesai sejak tahun 99. Dan ini harus benar-benar secara objektif dinilai oleh para pengadil di pengadilan nantinya, melihat secara dampaknya di masyarakat. Jadi tidak serta-merta bahwa terbuka ataupun nanti diizinkan seluruhnya dibaca, kemudian dibacakannya oleh berganti-gantian. Nah, ini harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai pengadilan ini malah nanti menjadi panggung konten. Dan ini harus benar-benar dijaga banget, dijaga kualitasnya. Dan begitu juga yang terakhir adalah isu ijazah ini pada dasarnya juga tidak ada faedahnya, baik masyarakat maupun untuk ketatanegaraan. Karena buat masyarakat, masyarakat lebih memperbincangkan ekonomi, isi perut, dan ataupun perutnya dalam hal ini yang perlu untuk dijaga oleh pemerintah kesejahteraannya. Dan ini adalah hal yang terpenting. Berikutnya juga kita menginginkan pendidikan yang lebih berarti, karena ada putusan MK yang terbaik yang menginginkan SD, SMP itu mendapatkan pendidikan yang gratis sampai ke pihak swasta. Dan saya rasa masyarakat pun lebih konsen, lebih mengharapkan kepada isu hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah yang terpenting dan terakhir, bahwa isu ini pada dasarnya adalah usaha untuk mendelegitimasi dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Gibran, yang pada dasarnya ini adalah cuma, kalau bisa dibahasakan lebih tegas ataupun lebih konkret, ini adalah isu politik yang tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat. Tidak ada pengaruhnya kepada keputusan dari apa yang dilakukan oleh Presiden, tidak ada pengaruhnya kepada Presiden terpilih, baik itu Jokowi maupun Prabowo. Dan ini malah
contoh demokrasi yang bisa jadi nanti kita belajar. Apakah kita akan dewasa dalam berpolitik atau kita malah menciderai demokrasi yang sudah kita bangun. Mhm. Oke, bisa dianggap sebagai ajang untuk mencari panggung begitu ya, Bang Efriza ya. Kemudian ini juga bisa menutup isu-isu yang harusnya justru lebih ke blow up juga ke media dan sebagainya dengan isu ijazah ini. Namun juga ini bisa dibaca juga sebagai langkah politik begitu untuk kemudian melakukan legitimasi terhadap Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Oke, itu pengantar dari Bang Efriza. Kalau kita melihat Bang Efriza secara track record begitu ya, nama-nama orang yang saat ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya, termasuk nama-nama baru yang kemudian muncul. Tapi kan ada nama-nama lama juga. Kalau bisa saya sebutkan diantaranya ada Bang Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa, yang dari TPUA yang kemudian melaporkan ijazah dengan aduan masyarakat dari TPUA, yaitu ada Egy Sujana, begitu kan. Ini kan mereka sejak awal banyak publik yang juga sudah tahu memang kerap mengkritisi Pak Jokowi, begitu ya. Melihat sikap dari tokoh-tokoh ini, melihat polemik yang ada saat ini, kalau dari sisi politis, apakah juga ada, Bang Efriza? Ya, kalau melihat dari sudut politik jelas, tokoh-tokoh ini bisa kita baca adalah orang-orang barisan yang satu sisi memang kontra dengan Pak Jokowi, sisi yang lain mereka adalah residu pilpres pasca lalu. Yang jelas mereka bisa dibahasakan kalau bahasa kasarnya atau sarkasnya adalah mereka punya kepentingan. Kepentingannya ini baik secara individu maupun mungkin kepentingan kelompok, karena mereka juga terlihat bersama-sama, tidak mungkin sendiri. Dan kepentingan ini adalah banyak hal. Pertama adalah memang mereka tidak menyukai Jokowi dan keluarganya. Yang kedua adalah mereka ingin mendelegitimasi Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah mereka pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi yang mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaan Pak Jokowi maupun mereka bersinggungan dengan Pak Jokowi, entah mereka tahu secara pribadi mereka apakah itu benar-benar awalnya menyenangkan kemudian di akhirnya tidak menyenangkan atau memang dari awal tidak menyenangkan bersama Pak Jokowi. Dan mereka-mereka itu adalah jelas saya bisa lebih menggunakan residu pilpres, dan mereka tentu adalah orang-orang yang memang tidak menyukai Pak Jokowi, dan mendelegitimasi Pak Jokowi dengan isu ini adalah sebuah panggung bagi mereka, karena memang Pak Jokowi bisa dikatakan kayak misalnya dari indikator politik menyatakan 70%-an yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu besar dan 19% mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu tidak bisa dilepaskan. Karena selama kepemimpinan Pak Jokowi memang 30% itu adalah residu di Pilpres. Jadi naik turun dan tidak pernah bisa dilepaskan. Sekitar 15 sampai 19 orang yang tidak suka sama Jokowi tiba-tiba berubah pilihan. Itu sangat susah sekali berubah pilihan tersebut. Jadi mereka tetap menjadi orang-orang yang mengkritisi terus Pak Jokowi sampai kapanpun, dan mereka merasa tidak nyaman, dan mungkin saja mereka adalah bagian-bagian yang kecewa karena Pak Jokowi memerintah terpilih, dan karena 10 tahun pemerintahannya mereka merasa situasi negeri ini tidak baik-baik saja. Hanya saja sayangnya narasi mereka itu kepada personal, dan narasi mereka ini saya rasa tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mencari, seperti misalnya mereka berbicara tentang mencari KTP-nya, mencari KK-nya, mencari bukti SMA-nya. Bahkan yang digugat pun diperluas KPU sampai 4 yang digugat. Dan ini jelas bukan hanya mereka selalu mencari cara, tapi juga mereka membuktikan bahwa panggung ini adalah panggung yang selalu dipelihara. Tujuannya adalah, kalau saya bisa katakan, tujuannya mereka menjaga bagaimana di Pilpres 2029 nanti Pak Prabowo misalnya maju kembali, dan Pak Prabowo tentu
sangat dekat dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo secara bersamaan ini akan selalu punya lawan tandingnya. Lawan tandingnya ini yang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang tidak suka dengan kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Dan inilah yang dirawat, dijadikan magnet politik, dan ini yang hadir terus. Jadi di Indonesia bukan oposisi partai yang hadir, tapi adalah oposisi yang punya kepentingan semata, karena itu tadi sifatnya cuman personal, tidak suka terhadap personalnya, dan itu dipelihara. Dan sayangnya hal-hal tersebut itu yang diresapi oleh masyarakat, karena kita juga tidak bisa melepaskan euforia terhadap konten media. Orang berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah konten dan merasakan bahwa hal ini adalah hal penting, hal urgent, hal yang paling diprioritaskan. Padahal pertanyaannya adalah publik kita PHK sedang banyak, ekonomi kita lagi surut, dan bagaimana kita menyelamatkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dan itu yang tidak hadir. Bahkan yang terbaru bukan polemik ijazah saja. Ada yang menginginkan bahwa calon presiden itu haruslah S1. Pertanyaannya adalah bagaimana calon presiden S1? Sedangkan Pak Jokowi saja ijazah S1-nya saja dipersoalkan sampai kepada titik-titik yang lain, dan ini akan terus dipolitisasi, dan bisa jadi ini adalah sebuah upaya menjaga mereka yang tidak suka dengan Jokowi, dan mereka mengkapital dan akhirnya menjadi nilai keuntungan bagi pasangan calon yang akan melawan Prabowo misalnya di 2029, dan mereka akan mendukung siapapun yang berbeda, yang tidak suka dengan Jokowi, yang tidak suka dengan Prabowo. Jadi tidak ada lagi keobjektivitasan di dalamnya. Yang ada adalah mendelegitimasi seorang calon, yang ada adalah mencederai personal dari calon tersebut. Oke, secara tidak langsung artinya Bang Efriza mengatakan bahwa jangka pendek dan jangka panjang ini secara politis isu ijazah dari Pak Jokowi ini juga berpengaruh begitu ya, Bang Efriza. Kalau kita melihat artinya apakah ini juga menjadi serangan atau senjata politik dalam tanda kutip begitu ya, untuk juga menggoyang legitimasi dari seorang Pak Jokowi yang juga dekat dengan Pak Prabowo. Kemudian kita juga melihat posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden atau RI 2 begitu kan, yang mana kita juga tahu karir politik seorang Gibran ini kan baru dimulai saat ini dan berpotensi besar juga untuk maju kembali dalam kontestasi di 2029. Seperti apa Bang Afrizah? Iya, kalau melihat apa yang terjadi saat ini pada dasarnya adalah usaha untuk hak asasi manusia hilang di negeri ini secara perlahan. Melalui apa? Melalui sikap yang tidak, dalam hal ini tidak tepat ataupun tidak objektif. Kenapa? Kalau memang Pak Jokowi dinilai membangun dinasti politik, kenapa di daerah-daerah diizinkan dinasti politik? Karena keputusan MK. Dan kenapa hal-hal tersebut biasa saja? Kenapa harus narasinya adalah Jokowi dan keluarganya? Kenapa harus membenci Jokowi dan keluarganya? Dan legitimasi Pak Jokowi inilah yang begitu besar, yang coba diturunkan, coba dihancurkan. Karena apa? Pak Jokowi bagaimanapun dalam Pilpres maupun pemilihan-pemilihan umum lainnya, baik Jokowi maupun keluarganya, itu belum pernah kalah di dalam pemilihan umum. Dan bahkan partainya sendiri bertanding melawan Pak Jokowi pun kalah. Dan itu luar biasa, memalukan memang. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa yang ingin dihancurkan dalam hal ini adalah bukan sekedar legasinya Pak Jokowi yang dicecar oleh mereka. Mereka tidak berbicara tentang keputusan Jokowi yang salah atau benar. Mereka juga, saya yakin, mengetahui bahwa Pak Jokowi ini adalah hal yang terbaik dia melakukan dalam belusukan maupun bansos atau keputusan-keputusannya. Makanya mereka tidak menyerang itu. Dan juga mereka tidak
menyerang secara keputusan apa yang dibuat oleh Pak Jokowi maupun yang berhubungan dengan Pak Prabowo. Mereka tidak melakukan itu, tapi mereka mencoba menghancurkan personal dari Joko Widodo. Kenapa personal Joko Widodo ini? Dengan seperti itu diharapkan siapapun nanti orang-orang yang didorong oleh Pak Jokowi itu tidak mendapatkan kekuatan, tidak mendapatkan simpatik publik, dan tidak mendapatkan efek ekor jas dari nama besar Pak Jokowi. Dan inilah yang diharapkan. Padahal kita bisa tahu di Jawa Tengah itu keberhasilan itu tak dilepaskan dari